apa yang harus kita kerjakan kalau gitu? Nah, kalau misalnya kita masih dalam kondisi oke, sehat, ya tentu saja kita harus menurunkan resiko, faktor-faktor resiko yang akan meningkatkan kita terkena autoimun. Nah, dari jurnal dikatakan faktor-faktor resiko tersebut memang ada faktor genetik di situ, atau infeksi, beberapa virus, toxic chemical, atau merokok, atau dari makanan juga. Dan hal lain yang terbaru yang saya juga baca adalah kekurangan vitamin D. Itu juga meningkatkan risiko seseorang terkena autoimun. Nah, ini adalah yang berikutnya, kegemukan, ya. Jadi sering sekarang ini kita kan banyak kerja dari rumah, tidak banyak keluar, tidak banyak bergerak. Makanan mungkin banyak yang kita pesan-pesan saja. Walaupun rencananya mau pesan yang sehat, loh tahu-taunya pesannya yang gimana, yang lebih tinggi gula atau lebih tinggi lemak jenuh. Dan ternyata kegemukan ini terutama kelebihan lemak tubuh, ya, di mana di jurnal dikatakan juga ternyata kita juga selain dihadapi oleh COVID-19 pandemic, kita juga dihadapi oleh overfat pandemic. Jadi kita kelebihan lemak tubuh di sebagian besar orang sedunia. Juga kita dihadapi pandemi berikutnya, yaitu defisiensi vitamin D pandemik. Jadi kita dihadapi oleh 3 pandemi. Nah, kalau dari obesitas, tentu saja kalau kita kelebihan lemak tubuh, ini akan meningkatkan risiko segala macam penyakit ini. Ya, tentu saja kita harus hindari, jangan misalnya penyakit kita akan makin menambah gara-gara kita salah melakukan kegiatan kita, atau kurang bergerak, atau makanan kita salah pilih, atau kelebihan sesuatu yang mengandung gula atau lemak jenuh. Hal ini yang meningkatkan risiko penyakit yang lain. Nah, ini dari jurnal autoimmunity yang saya ambil dari tahun 2014. Itu kegemukan, tapi dalam hal ini adalah kelebihan lemak tubuh. Itu akan meningkatkan resiko autoimun. Demikian juga kalau kita sudah menjandang autoimun. Lemak yang berlebih itu akan meningkatkan inflamasi, akan makin memperberat. Ya, di sini bisa kita lihat sel-sel lemak kita akan mengeluarkan suatu yang namanya adipoksin. Ini meningkatkan inflamasi dan dia akan menurunkan zat-zat yang anti-inflamasi kita dan meningkatkan zat yang bersifat inflamasi. Jadi kalau lemak tubuh kita berlebihan, inflamasinya juga makin lebih parah. Jadi dengan kita lebih menurunkan lemak tubuh kita, ini akan terbantu karena proses kesininya akan dikurangi atau dihambat. Walaupun memang proses-proses lainnya juga ada. Ini makanan yang mengandung lemak jenuh, atau adanya lemak dalam tubuh kita ini mengalami lipolisis, kemudian terbentuk juga lemak jenuh di situ yang meningkatkan juga resiko inflamasi juga di sini, ya. Berbagai interleukin di situ keluar gara-gara lemak jenuh tersebut. Terus ini yang antibodi tadi, ya, yang menyerang diri sendiri gara-gara kegemukan. Makanan yang mengandung lemak jenuh, makanan yang tinggi gula, segala macam makanan kita itu juga meningkatkan kita berisiko obesitas. Juga dia mempengaruhi juga mikrobiom kita, sel-sel kuman-kuman normal yang ada di usus kita yang tugasnya adalah proteksi. Jadi dengan makanan yang tinggi lemak jenuh tersebut, ya itu akan mempengaruhi kuman-kuman bagus kita, sehingga mungkin kuman-kuman jeleknya lebih merajalela. Di sini kita bisa lihat bahwa yang bersifat inflamasinya jadi naik, yang bersifat antiinflamasinya jadi turun. Jadi yang membuat, yang menekan si inflamasinya nggak bisa kerja maksimal gara-gara hal tersebut. Demikian juga kalau kekurangan vitamin D, di sini juga ada. Kegemukan yang kekurangan vitamin D. Sedangkan kita juga dihadapi dengan defisiensi vitamin D pandemi. Coba aja, setiap pasien datang ke klinik, saya cek vitamin D,
sebagian besar mengalami kekurangan vitamin D. Nah, hal tersebut akan meningkatkan juga proinflamasi. Jadi sel-sel yang bersifat inflamasi itu makin menambah. Sel-sel yang kerjanya nurunin inflamasi makin berkurang. Hal ini yang akan menyebabkan autoimunnya juga makin jadi berat. Jadi tetap dari makanan kita mesti mendukung. Jangan hanya misalnya udah dapat obat, ya sudah hanya berjuang sama obat, tidak. Dari makanan dan gaya hidup kita harus mendukung. Sini kita bisa lihat ya, nyata dari ini sama dari jurnal yang tadi juga, sel-sel lemak kita ini akan menyebabkan semua proinflamatorinya naik. Yang tadi adipokin tadi itu semuanya akan meningkat. Dan meningkatkan resiko berbagai autoimun. Jadi kalau saya lihat seperti ini, salah satu hal yang kita mesti kerjakan adalah untuk mendukung supaya kejadian inflamasinya lebih berkurang, kita harus menurunkan lemak tubuh kita. Jadi think fat loss, bukan weight loss. Jadi kalau kita kelebihan berat badan, yang harus kita turunkan adalah lemak tubuh kita. Jangan misalnya kita tahu, oh iya, kita kelebihan berat badan, kita harus turunin. Sudah benar, harus turunin. Tapi jangan salah diet. Jangan sampai mengikuti diet yang salah. Jangan sampai dietnya itu membuat ototnya turun, lemaknya makin merajalela. Karena kalau lemaknya makin merajalela, itu akan membuat inflamasinya naik juga. Tadi bisa dilihat ya, gara-gara lemak yang merajalela, inflamasi kita jadi merajalela juga. Yang bertugas untuk menekan jadi makin dikit. Nah, ini akan menyebabkan mungkin kekambuhannya jadi makin meningkat. Jadi juga bukan berarti kalau kita berat badannya oke, lemak kita akan oke. Tidak, karena saya sering dapatin di klinik, di tempat praktek saya, yang saya dapetin adalah kurus, tapi lemaknya lebih. Lemaknya di atas normal. Tapi ototnya jauh di bawah normal. Jadi bisa dikatakan gampangnya dalam tanda kutip kurus tapi kelebihan lemak atau gemuk dan kurang gizi. Tapi berarti tidak apa-apa. Nah, itu yang mungkin orang tidak tahu kalau ternyata itu bisa terjadi. Jadi ini aku ambil contoh salah satu pasien saya yang menurunkan berat badan bareng-bareng. Jadi mereka turun sama-sama 6 kilo. Di sini ototnya saya usahakan supaya terjaga. Kenapa mereka memang mesti kontrol rutin. Supaya kalau misalnya jalannya mulai salah kayak ini nih. Loh, ototnya kan mulai turun pada kasus autoimun. Kita jaga jangan sampai hal ini terjadi. Jadi kita usahakan supaya otot tetap terjaga, mungkin makin naik. Nah, nutrisinya kita adjust lagi. Makanya dietnya bersifat individual di situ yang saya buatkan. Karena setiap kali kontrol belum tentu dietnya sama. Karena dilihat juga di labnya, dari kondisi kesehatan masing-masing. Dan di sini kalau ototnya terjaga, ternyata lemaknya turunnya jauh lebih banyak. Kita harus menurunkan lemak. Terutama lemak visceral, lemak sekitar organ tubuh kita. Ini kita bisa lihat ya, dari 32,9 turun ke 29,4. Beda halnya kalau yang turun ototnya. Ini ototnya turun. Dan lemaknya turunnya juga seperti ini. Dari 53,9 turunnya cuma ke 3,2. Bahkan sering saya dapati yang ototnya turun banyak karena salah diet, lemaknya malah naik. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena harus lemak yang turun baru akan membantu untuk mengatasi inflamasi tersebut. Nah, ini adalah alat yang saya juga biasa pakai di RSIA Brawijaya, Antasari, di mana ini lebih spesifik lagi. Jadi dari cairan di luar selnya, di dalam selnya, dan kalau dia turun apa yang terjadi, ini bisa terlihat. Ini juga salah satu contoh daripada pasien saya yang memang dia turunnya lumayan banyak. Dalam waktu sebulan memang dia turun sekitar hampir 11 kilo ya. Di situ 2 bulan, maaf hampir 2 bulan, jadi 1,5 bulan.
Jadi pada waktu awal dia dietnya salah. Jadi ototnya turun, sorry yang ini. Ototnya turun lumayan banyak. Ternyata pas saya analisis asupannya, ternyata asupan protein yang saya sarankan dan saya sudah hitungkan, itu didiskon. Karena menurut dia makannya udah terlalu banyak. Karena prinsip banyak orang pikir, oh makan dikit baru turun. Ternyata saya bilang nggak bisa. Asupan protein yang saya sarankan tuh harus dipenuhin tetap. Kamu butuh protein tersebut karena itu protein yang saya sudah hitung untuk kebutuhan kamu saat ini. Ya, jadi akhirnya dia mengerti kenapa dia salah dan dia berusaha menjaga asupan protein yang menurut dia setengah mati dia mesti menghabiskan. Setiap kali kontrol dia mengharap-harap dia bisa mengurangi asupan proteinnya, ternyata belum menurut saya. Dan memang ototnya lebih terjaga di sini. Lemaknya ngebut. Bisa dilihat tadi yang turunnya banyak, tapi lemaknya nggak turun banyak. Bahkan ada beberapa yang naik. Tapi begitu dia ototnya kita jaga, penurunannya hampir sama, mungkin lebih bagus, tapi lemaknya turunnya banyak banget. Dari 31,3 ke 26,4. Dan ini akan lebih awet, yang lebih terjaga, tidak yoyo. Karena kalau kita turun otot kita, lemak kita naik, berat kita akan naik lagi. Berat kita akan naik lagi, yang naik adalah lemaknya. Lemaknya naik, inflamasi naik lagi. Ini udah kayak lingkaran setan, tidak menyelesaikan masalah jadinya. Jadi ini yang tadi ya, jadi bisa dilihat di sini, ya belum 2 bulan, tapi penurunannya lumayan banyak sih. Dan orangnya merasa lebih sehat dan lebih oke. Nah, makanannya seperti apa? Semuanya saya bikin personalized. Berapa banyak kalori yang mesti diturunkan atau tidak usah diturunkan atau mungkin lebih tinggi, tergantung dengan kondisi masing-masing orang. Gimana dengan proteinnya, apakah harus tinggi banget atau jangan? Gimana dengan lemaknya, apakah cukup segini atau aku perlu lebih tinggi lagi lemaknya? Tapi tentu saja diingat, lemak yang saya sarankan adalah lemak bagus, bukan lemak jenuh. Ya, jadi jangan sampai mengerjakan suatu diet yang mengkonsumsi tinggi lemak jenuh, jangan. Tadi bisa dilihat ya dari gambar saya tadi, kalau terlalu banyak lemak jenuh, dia akan membuat inflamasinya makin tinggi. Lemak tubuh kita makin tinggi, tidak menyelesaikan urusan autoimun kita. Berapa banyak kalori yang kita mesti konsumsi, apakah harus segini atau segitu, terutama untuk menurunkan lemak dan tidak dalam bentuk menurunkan otot. Memang saya banyak memakai analisis berdasarkan genetik. Jadi ini yang saya pakai, saya kirim ke lab Nutrigeni, di mana di tempat saya praktek itu ada, di situ juga, di mana dari pengalaman saya, gen-gen yang diperiksakan di situ dan hasil analisisnya itu sangat membantu saya banget untuk membantu memilihkan makanan mana yang mesti lebih banyak, makanan mana yang tidak usah banyak-banyak. Seperti vitamin apa yang kita mesti lebih banyakkan, ada yang vitamin apa yang udah secukupnya. Dan memang saya lebih banyak intervensinya dari bidang makanan. Dan karena kenapa? Karena satu gen itu akan mempunyai respons yang berbeda. Jadi ada yang memang kita perlu banyakkan supaya efeknya ke dalam tubuh kita lebih tinggi. Ada yang udah secukupnya aja. Atau ada beberapa yang kita nggak usah banyak-banyak. Atau ya sudah, itu perlu dihindari karena itu akan mempunyai dampak kesehatannya itu menurunkan. Jadi one size does not fit all. Kenapa? Makanya saya senang banget menggunakan data nutrigenomik dan memang pasien saya itu sebagian besar mengerjakan ini saja, mengerjakan ini juga, sehingga saya punya data, saya harus apakan.